Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayanti. Di sini saya akan menyampaikan sebuah orasi yang bertema swasembada pangan dan kemandirian. Dan judul yang saya bawakan kali ini ialah Meneguhkan Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ekonomi, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali hingga saat ini. Serta tak lupa pula salawat serta salam, marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang hingga saat ini. Teman-teman sekalian, dalam sejarah kemerdekaan, kita pernah mengangkat senjata untuk meraih kemerdekaan. Tiap hari ini, perubahan itu berubah wujud. Kita tidak lagi melawan penjajah, melainkan melawan ketergantungan yang salah satunya adalah pangan. Kemerdekaan tidak akan pernah kokoh jika perut rakyat masih bergantung kepada negara lain. Maka, swasembada pangan bukan hanya soal pertanian, melainkan harga diri bangsa. Sebelum melangkah lebih jauh atau membahas lebih jauh, terutama kita harus mengerti apakah itu swasembada pangan. Swasembada pangan adalah istilah yang barangkali sudah tidak asing lagi untuk kita semua. Swasembada pangan ialah kemampuan sebuah negara untuk mengadakan sendiri kebutuhannya bagi masyarakatnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, swasembada pangan ialah usaha mencukupi kebutuhannya sendiri. Dalam arti luas, swasembada pangan ialah capaian ketersediaan pangan di wilayah nasional. Sementara dikutip dari laman gramedia.com, swasembada pangan ialah kemampuan atau pengetahuan. Swasembada sangat penting, teman-teman. Bayangkan saja Indonesia adalah negeri agraris yang beriklim tropis dan serta mempunyai 17.000 pulau pun masih mengimpor beras, gandum, garam, bahkan gula. Ketergantungan ini adalah simbol rapuhnya kedaulatan dan juga sebuah krisis di negara pengekspor, dapat mengguncang harga dan ketersediaan pangan di rumah kita. Swasembada bukan hanya sekadar angka produksi, ialah harga diri bangsa. Namun, muncul pertanyaan, mengapa kita belum mandiri dalam pangan? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tantangan yang menghalangi swasembada pangan. Di antara lain ialah, yang pertama, alih fungsi pertanian menjadi gedung dan pabrik. Kemudian yang kedua adalah ketergantungan pangan yang salah satunya adalah beras. Yang ketiga adalah keterbatasan teknologi dan akses modal bagi petani kecil. Kemudian, apa solusi menuju dalam kemandirian? Yang pertama adalah mendorong diversifikasi pangan lokal, yang artinya jangan hanya mengandalkan beras. Indonesia mempunyai sagu, jagung, ubi, talas, semuanya bergizi dan cocok untuk alam kita. Kemudian yang kedua adalah modernisasi pertanian. Kita bisa menggunakan teknologi seperti drone, sensor agar pertanian cerdas berbasis data. Kemudian yang kedua ialah kita bisa memberikan pelatihan ke petani agar produktivitas meningkat. Dan adapun jalan keluar menuju kemandirian. Salah satunya adalah revolusi pertanian 4.0, yang dimana pemanfaatan Internet of Things, sensor kelembapan, dan drone untuk pemupukan presisi. Dan juga kita bisa menggunakan aplikasi e-commerce hasil tani agar petani berhubungan langsung dengan pasar. Adapun visi bersama yang harus kita tanamkan dan harus kita wujudkan, teman-teman. Bayangkan saja di tahun 2045 yang dimana 100 tahun Indonesia merdeka, kita bisa memprediksi bahwa jumlah penduduk Indonesia yaitu mencapai 320 juta jiwa. Kemudian, Indonesia tidak sekedar cukup pangan tetapi pengekspor beras premium, rempah premium, dan produksi olahan bernilai tambah tinggi. Kemudian, petani hidup sejahtera, lahan sumber terjaga, dan pangan lokal menjadi identitas kuliner dunia.
Baik, itulah tadi orasi yang sempat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi ilmu pengetahuan untuk teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.